underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, Luhut Binsar Panjaitan buka suara terkait pernyataannya soal pengawas IKN yang menggunakan tenaga asing ternyata banyak dikritik masyarakat. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Sepertinya kan semboyan dari Luhut ya, yaitu malang putung, rawe rantas, ya. Jadi tanpa mendengar kritikan atau komplain dari netizen atau masyarakat, itu keputusan bahwa memakai tenaga asing untuk bekerja sebagai supervisor, ya cara yang terang-terangan itu kan jadi mandor gitu kan, itu tetap jalan, ya sesuai dengan peribahasa itu kan, biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu, ya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan kita adalah kenapa kok menteri kita yang hebat tadi itu kok berani dan harus memakai tenaga asing untuk mandor atau supervisor tadi? Ya, sebetulnya netizen atau masyarakat yang komplain itu tidak boleh melihat dari itunya saja. Ya, kalau kita dengar pendapat dari Presiden Jokowi kan juga mengatakan kita kepingin bahwa IKN itu jangan seperti SD Inpress. Ya, SD Inpress itu kan dari zamannya Orde Lama itu kan ada proyek-proyek SD Inpress kan. Tapi semua orang tahu bahwa SD Inpress itu kualitasnya jelek. Nah, sekarang kalau jelek kualitasnya dari mana itu? Satu, bahan-bahannya. Mungkin nggak ada kontrolnya. Ya, pengontrol atau mandor di dalam proyek itu ada, tapi hasilnya kok jelek, ya kan? Jadi yang salah siapa? Pemerintah sudah mengeluarkan uang, terus dipercayakan kepada proyek ini kepada daerah masing-masing, ya di mana selalu kan kalau ada proyek itu kan selalu ada yang namanya mandor. Tapi kenyataannya SD Inpress itu punya image yang jelek bahwa kualitasnya jelek. Jadi kalau ada proyek yang jelek itu ya selalu dikatakan kok seperti SD Inpress gitu kan. Nah, sekarang IKN ini kan ini proyek prestisius di Indonesia ya menuju tahun 45. Ini memang betul-betul harus bagus ya sehingga masyarakat dunia lihat bahwa Indonesia itu luar biasa. Jadi Presiden sama Menteri kita Luhut itu tidak berani mengambil risiko. Tapi apakah ini tidak mengganggu kaitannya dengan nasionalisme, Om Bob? Ya, zaman sekarang itu nasionalisme itu jangan diartikan sempit. Asal semua pakai tenaganya kita sendiri. Ya, kalau tidak berarti tidak nasionalis. Barang-barang harus beli produk dalam negeri. Ya, kalau enggak itu tidak nasionalis. Itu sebetulnya sudah harus kita pertimbangkan lagi untuk jangan seperti itu ya. Sekarang dunia itu zamannya kan sudah borderless. Dunia sekarang ini tidak ada batas. Ya, dan seperti kita ketahui, misalnya ya, kita kalau beli handphone yang canggih, misalnya Apple, apa itu bikinan Amerika? Bukan. Ya, bikinan ada yang dibikin di Shenzhen, Tiongkok, ada yang dibikin di India. Betul. Lah, chip-chip di dalamnya itu bikinan mana? Ada bikinan Amerika, ada bikinan Korea Selatan, ada bikinan Taiwan, ada bikinan Tiongkok. Jadi sebuah produk itu menjadi campur aduk asal sumbernya. Mana yang lebih efisien, mana yang lebih murah itu dipakai. Sehingga produk-produk itu harganya jadi lebih murah. Terus yang supervisi siapa yang ngasih mandor? Kalau pabrik-pabrik handphone tadi kita kasih contoh. Apakah itu yang jadi mandor adalah orang Amerika? Ya bukan. Tapi adalah orang-orang yang kerja di pabrik sana yang klasifikasinya, kemampuannya sebagai mandor, sebagai teknisi itu sudah mumpuni, sudah terbukti. Ya kan? Nah sekarang proyek IKN kembali. Itu kalau memang ini harus baik,
Dan ternyata, maaf, tenaga-tenaga lokal yang posisinya sebagai mandor atau supervisor itu tidak dipercaya oleh menteri kita. Itu ya kita tidak bisa nyalahkan menterinya. Karena proyek ini kalau gagal atau jelek, yang tanggung jawab secara moral siapa? Ya menterinya kan, ya presiden kan. Ya jadi siapa yang punya proyek, dia jelas harus mempunyai pendirian yang tadi itu. Ya. Kalau sampai tidak tegas, begitu ada cuit-cuit sedikit, wah kok tenaga nggak pakai tenaga lokal, terus nyalinya menjadi kecil, ya udahlah, daripada nanti ribut dikatakan tidak nasionalis, ya udah pakai mandor lokal lagi. Nah nanti kalau hasilnya jelek bagaimana? Ya jadi justru ini masyarakat lokal yang merasa dirinya itu bisa jadi supervisor, bisa jadi mandor, dia harus mawas diri. Hati-hati, sekarang persaingan dunia itu sudah terbuka. Kalau kita yang bekerja sebagai mandor-mandor selama ini, kalau tidak bisa membuktikan bahwa kualitasnya dia itu benar dan bagus, di samping kualitas harus bagus, kuantitas bisa terpenuhi, juga waktunya deadline. Ya, jadi harusnya jadi mawas diri dan ayo hendaknya ini jadi bahan pelajaran, jangan cengeng, ya cuman teriak-teriak harus pakai tenaga lokal, harus pakai tenaga lokal. Itu memang harus mulai sekarang harus dipikirkan lagi, ya jangan alergi dengan tenaga asing. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.